Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur buat waktu yang indah ini, di mana kami boleh kembali untuk memuji memuliakan nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapa, Roh Kudus, Engkau yang beracara atas ibadah pada saat ini. Engkau yang kami muliakan, Engkau yang kami tinggikan. Bertatalah atas puji-pujian kami Tuhan Yesus, dan biarlah Engkau disenangkan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagi kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Kami ucap syukur berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu.
Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Haleluya. Ya Roh Kudus, penuhi kami, penuhi hati kami dengan Roh-Mu. Pimpin jalan kami Tuhan, berjalan bersama dengan kami untuk menggenapi rencana-Mu di dalam hidup kami. Haleluya. Yesus, Engkau kami tinggikan, nama-Mu kami agungkan Tuhan. Engkau Allah dan Raja kami, Engkau penyelamat hidup kami. Kami naikkan syukur kepadamu, Allah yang hidup, Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, nama-Mu mulia. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku memuji-Mu. Ku Shalom Victorious People,
Puji Tuhan, bersama dengan saya, Pastor Imam Darmawan, dan pada program Saturday Morning Prayer ini, kami akan membawakan renungan firman Tuhan. Sebelum kami membawakan renungan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih penyertaan-Mu, terima kasih kasih-Mu, terima kasih kebaikan-Mu, terima kasih tangan-tangan kuat menopang menyertai kami, terima kasih Tuhan, kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk menyampaikan apa menjadi isi hati-Mu. Biar apa yang kami lakukan kerjakan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, biar apa yang kami kerjakan Tuhan, baik jiwa diberkati, jiwa selamat dan memuliakan. Tutup mengus kami semua kuasa darah-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, victorious people, hari yang luar biasa. Pada saat ini, pagi ini dalam program Saturday Morning Prayer, saya akan membawakan sebuah renungan firman. Ya, mari kita buka Alkitab kita, Markus 5 ayat 25 sampai 29. Markus 5 ayat 25 sampai 29. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Tidak ada manusia di dunia ini yang mau hidup dalam masalah dan penderitaan yang berkepanjangan. Masalah atau penderitaan dapat menimpa semua orang tanpa kecuali, ya, tanpa mengenal status dan usia, dan mau tak mau kita harus siap menghadapinya. Kalau kita lihat dalam kisah mengenai wanita yang 12 tahun pendarahan, wanita itu mengalami penderitaan yang begitu ekstrim. Penderitaan yang begitu berat. Yang pertama, penderitaan secara fisik. Seorang perempuan yang mengalami penderitaan selama 12 tahun, itu suatu penderitaan fisik. Ya. Keadaannya dalam di mana ia harus mengeluarkan darah secara terus-menerus selama 12 tahun itu. Ya. Mungkin keadaannya fisiknya yang lemah, yang kurus, mukanya pucat. Mungkin untuk berjalan aja juga sulit, keadaannya tidak nyaman. Seperti tulang berbungkus dengan kulit, keadaan yang fisik yang begitu sulit, menderita, ya, yang sangat-sangat tidak nyaman. Lalu wanita ini mengalami penderitaan secara ekonomi. Uang dan harta bendanya kemungkinan sudah ludes untuk biaya berobat. Markus 5 ayat 26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Lukas 8 ayat 43. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan ia tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Menderita secara fisik, menderita secara ekonomi. Uangnya sudah habis. Mungkin aja besar pasak daripada tiang. Begitu banyak hartanya sudah keluarkan, tapi tidak mendapatkan hasil, tidak mendapatkan kesembuhan. Penderitaan ketiga, ya. Sakit pendarahan yang menahun ini, ya, mengakibatkan penderitaan batin. Bagi orang Yahudi, orang yang mengeluarkan lelehan darah dalam kurun waktu yang lama dan di luar semestinya, itu adalah hal yang menajiskan. Imamat 15 ayat 25. Apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kainnya, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu cemar kainnya, maka selama lelehannya yang najis itu, perempuan itu adalah seperti pada hari cemar lainnya, yaitu najis. Karena dianggap najis, perempuan itu, ya, diasingkan, ya, dipandang rendah, dipojokkan, dan tidak boleh berkumpul bersama dengan orang-orang lain. Hidup yang diasingkan, hidup yang dijauhkan, hidup yang dihindarkan dari orang lain. Secara sosial menderita penderitaan batin. Contoh Alkitab ini mengenai wanita pendarahan tahun, ya, seorang penderitaan yang begitu ekstrim. Mengalami penderitaan yang lahir batin dan juga penderitaan ekonomi. Penderitaan yang sulit dan secara fisik, secara alami, ya, sebenarnya kita lihat pandang itu penderitaan yang begitu ekstrim. Tapi kita lihat apa yang dilakukan seorang wanita pendarahan 12 tahun ini. Ia tidak pernah patah semangat.
Ia tidak pernah hilang harapan. Ia tetap punya semangat untuk mencari tabib, untuk mencari kesembuhan, untuk mencari pemulihan dalam dirinya. Dalam keadaan saat itu ya, mungkin tidak seperti sekarang. Keadaan itu dulu itu sudah serba terbatas, serba sulit. Tapi dia begitu tetap bersemangat, tetap tidak pernah hilang harapan. Ia tetap mencari pengobatan terbaik. Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Semangat adalah kunci untuk bertahan dalam penderitaan. Ada semangat, tidak pernah putus harapan, tidak pernah hilang harapan. Pada saat ia mendengar bahwa Yesus akan lewat ke daerahnya, wanita ini mengambil kesempatan emas yang begitu baik. Ia ingin datang kepada Yesus, dia ingin menjamah Yesus, dia ingin menghampiri Yesus. Mungkin pada saat itu rombongan Yesus yang begitu besar, Yesus beserta murid-murid dan pengikut-pengikutnya, rombongan yang besar. Tapi seorang wanita yang pendarahan 12 tahun, yang menderita secara fisik, yang lemah, mungkin sulit untuk menggapai Yesus. Tapi apa yang dilakukan wanita ini? Ia tidak pernah hilang harapan, dia tetap berusaha. Mungkin dalam renungan yang berapa kali terhempas, tidak berhasil untuk mendekati Yesus. Mungkin dia mencoba lagi. Tidak berhasil, mungkin keadaannya terinjak-injak oleh rombongan, mungkin begitu sulit terhempaskan. Tapi dengan iman percayanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Akhirnya, kita lihat dari cerita akhirnya, wanita itu ya berhasil menjamah Yesus. Markus 5 ayat 28. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Iman yang disertai dengan perbuatan menjadi sempurna. Orang wanita ini tidak berleha-leha, tidak bersantai-santai. Tapi ketika ia mendengar firman, ia mendengar bahwa Yesus akan datang ke daerahnya, dia mengambil tindakan. Iman timbul oleh pendengaran. Iman yang sertai dengan perbuatan menjadi sempurna. Iman itu tidak hanya berhenti di dalam hatinya, tapi iman dilakukan dengan perbuatan. Wanita itu mengambil langkah untuk menghampiri Yesus, untuk menghampiri Yesus. Ya. Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Pelajaran kita ambil dari seorang wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Tidak pernah hilang harapan, tetap bersemangat, tidak pernah putus asa. Mungkin jemaat terkasih, ada di antara kita yang mengalami kesulitan penderitaan secara fisik, secara ekonomi, atau juga secara batin. Kita melihat apa yang dilakukan seorang wanita ini. Ia berhasil dipulihkan. Ia berhasil mendapatkan kesembuhan. Ia berhasil mencapai happy ending. Ia tidak pernah patah semangat. Ia tidak pernah hilang harapan. Dia tetap ingin melakukan yang terbaik. Tidak pernah tenggelam dalam kesulitan, masalah. Iman disertai dengan harapan. Iman disertai dengan perbuatan-perbuatan. Kita lihat. Ya. Iman itu tidak berhenti di dalam hati. Tapi iman itu dilakukan. Ia mencoba keluar dari jombanya. Ia mencoba menjamah Yesus. Ya. Apapun kesulitan masalah kita, datang kepada Yesus. Yesus ada sumber pertolongan kita. Yesus ada kekuatan kita. Gunung batu pertahanan kita. Seorang wanita ini, ya, dia mendengar kabar Yesus akan datang, ia akan lewat daerahnya. Ia berusaha untuk mencapai, untuk datang kepada Yesus. Apapun masalah yang kita hadapi, datang kepada Yesus. Apapun juga kesulitan yang kita hadapi, datang kepada Yesus. Bayar harga, ya, bayar harga untuk datang kepada Yesus. Ya. Jadilah anak-anak Tuhan yang berani bayar harga, yang berani meninggalkan zona nyaman untuk berusaha mendapatkan terbaik. Bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian. Punya tekad, ambil langkah untuk datang kepada Tuhan. Kita percaya, bagi Tuhan tidak pernah ada yang mustahil. Datanglah kepadaku yang letih lesu dan berat, akan kuberikan kelegaan. Seorang wanita berani itu mendapatkan kelegaan, mendapatkan apa yang menjadi harapan ketika imannya bekerja, ketika imannya yang dilakukan dengan tindakan nyata. Ada kesempurnaan, ada kesembuhan, menjadi sempurna.
mendapatkan apa yang diinginkan, mendapatkan apa yang dicita-citakannya. Jemaat terkasih, jangan pernah kecewa, jangan pernah putus asa, jangan pernah hilang harapan. Kisah wanita yang melayani pendarahan 12 tahun ini menjadi contoh bagi kita, membangkitkan iman kita, memotivasi kita untuk datang kepada Tuhan, berani bayar harga. Iman yang diberikan Tuhan kepada kita, iman itu dilakukan dengan perbuatan-perbuatan kita. Demikian jemaat terkasih, firman Tuhan mengenai seorang wanita yang 12 tahun mengalami pendarahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan kami Kristus, terima kasih penyertaan-Mu, terima kasih kasih-Mu, terima kasih kebaikan-Mu, terima kasih tangan-tangan kuat menopang kita kami, terima kasih kasih setia-Mu, terima kasih Tuhan. Kami percaya imani bahwa firman kuat akan paling sia-sia, tapi firman itu akan bekerja Tuhan, berakar kuat, berbuah-buah di setiap hati kami, dan semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih penyertaan kasih-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.